Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar nurani yang budiman, tak terfikirkan sekalipun olehku menjadi seorang muslimah seperti saat ini, bersuamikan seorang lelaki muslim yang alhamdulillah taat pula dalam agama. Betapa tidak, aku yang terlahir dari keluarga yang sangat miskin, tinggal di sebuah gubuk kecil tipe RSSSS, rumah sangat sempit, sangat sederhana sekali, di mana kamar tidur menjadi ruang tamu sekaligus menjadi dapur. Sekolah pun tidak tamat SMP. Sementara kedua orang tuaku adalah pemulung barang-barang bekas yang setiap harinya bergelut dengan aktivitas di tengah-tengah setumpukan sampah-sampah berbau. Tapi siapa sangka, alhamdulillah, aku dibesarkan dari sekumpulan sampah tak berguna bagi orang lain, yang kemudian menjadi rupiah yang tidak seberapa jumlahnya itu. Sejak kecil aku tidak pernah sedikit pun merasakan nikmatnya jajan seperti anak-anak lainnya. Bahkan di usiaku yang masih belia, aku sudah seringkali diajak memulung oleh kedua orang tuaku, dinaikkan di atas gerobak kumuhnya, dan dibawa mengitari sekeliling kampung untuk mencari barang-barang bekas yang masih bisa dirupiahkan. Begitulah gambaran masa kecilku. Pemirsa, meskipun dengan kondisi demikian, aku tidak pernah mengeluh. Aku juga tidak merasa malu terlahir dari pasangan orang tua yang kerjanya mulung. Aku pun tidak pernah merasa jijik jika harus diberi makan yang entah dari sisa makanan siapa yang kadang mereka temukan di antara puing-puing sampah itu. Yang aku tahu, bahwa orang tuaku adalah orang tua yang paling baik sedunia. Sebab tidak banyak anak-anak seusiaku yang begitu banyak dilimpahi materi, tapi tak sedikit pun merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Perjuangan hidup keluargaku yang tidak sampai di situ. Kehidupan orang seperti kami begitu sangat memiriskan hati. Sebab kami yang sudah setiap harinya bergelut dengan sampah, juga terkadang sudah dianggap sampah oleh mereka-mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah menikmati materi yang lebih. Ya, kadang kami tidak dihargai, bahkan kadang sama sekali tidak dianggap. Tetapi alhamdulillah, dalam perjalanan kehidupan kami yang tidak pernah merasai manisnya dalam perjalanan kehidupan kami yang tidak pernah merasai manisnya makanan di restoran, yang tidak pernah diberikan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan menggunakan pakaian baru, tetapi keluargaku, lebih-lebih orang tuaku, tidak pernah mengizinkan aku untuk mengemis dan memelas-belas kasih dari orang lain. Meskipun kebanyakan teman-teman seusiaku selalu mengajakku untuk meminta-minta lewat proposal sumbangan pembangunan masjid, yang aku sendiri tidak paham kebenaran dari proposal itu. Begitulah, kami sekeluarga mensyukuri keadaan kami saat itu. Sebab ayahku selalu mengingatkan di setiap kami mau tidur, kami sekeluarga diminta untuk bersabar dan selalu mensyukuri keadaan kami saat itu. Sebab kemiskinan adalah ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak-tolak. Bahkan ayah selalu memotivasi kami untuk selalu bersyukur. Sebab menurut beliau, semakin sedikit harta yang dititipkan Allah pada kami, maka semakin kecil pula pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Hal itulah yang membuat aku dan ibu selalu menerima apa adanya setiap kondisi yang ada, dan belajar untuk tidak mengeluh dari semua itu. Alhamdulillah,
Aku sangat bersyukur sekali dianugerahi orang tua yang begitu sabar dan tawaduknya dalam kondisi yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Sementara aku sendiri, sebagai anak tunggal mereka, ada sebuah harapan besar pada diri ayahku untuk menjadikan aku sesuatu yang berarti bagi mereka, khususnya dan bagi banyak orang secara umum. Beliau pun memiliki impian untuk menjadikan aku seorang guru yang insya Allah selalu bertugas mewariskan ilmu-ilmu bermanfaat kepada anak-anak didiknya, yang kemudian kelak bisa menjadi amal jariah yang insya Allah tidak akan terputus meskipun kematian telah datang menjemputku. Masya Allah, aku sangat bangga memiliki orang tua seperti mereka. Dan semua itu ternyata tidak hanya sebatas angan-angan orang tuaku semata. Sebab meskipun sedikit terlambat memasuki bangku sekolah, akhirnya aku pun bisa mengenyam pendidikan dengan bekal kerja keras kedua orang tuaku. Aku ingat betul bahwa saat sekolah dulu, hanya sekali aku dibelikan sepatu dan seragam baru oleh kedua orang tuaku. Tetapi karena aku tahu bahwa sepatu dan seragam itu dibeli mereka dengan susah payah, maka aku pun selalu menjaga dan merawatnya, agar mereka tidak perlu repot-repot menguras pikiran untuk mengadakannya kembali. Pemirsa yang baik, alhamdulillah, dengan bekal didikan dan motivasi dari kedua orang tuaku, aku berusaha segiat mungkin untuk belajar dan terus belajar. Meskipun setelahnya aku harus membantu orang tua aku memulung seperti biasanya. Tapi alhamdulillah, itu semua tidak sampai mempengaruhi nilai-nilaiku di sekolah. Aku juga selalu melebarkan dadaku manakala ada saja teman-teman sekelasku yang merasa jijik sekelas denganku, disebabkan tingkat sosial yang sangat jauh berbeda. Tapi aku tidak pernah berputus asa. Aku tidak pernah berputus asa dari bersyukur kepada Allah. Hingga suatu hari saat memasuki kelas 5 SD, di masjid dekat sekolah aku membuka kelas pengajian untuk anak-anak. Jujur mendengar semua itu, ada keinginan keras dalam lubuk hatiku untuk bergabung dan belajar banyak soal agama, khususnya belajar ngaji. Tetapi karena keterbatasan materi, sehingga membuat aku mengurungkan diri bergabung dalam kelas mengaji itu. Betapa tidak, setelah aku telusuri, segala sesuatunya butuh biaya. Ku dengar biaya pendaftarannya 25.000, SPP per bulan 25.000, uang pertemuan 2.000 per pertemuan, biaya buku Iqra 7.500, dan seragam 45.000 rupiah. Mendapati kenyataan itu, hatiku pilu. Sedikit terbetik dalam hatiku sebuah keluhan. Mengapa aku terlahir miskin seperti ini, sehingga begitu sulit untuk menimba ilmu? Tapi aku selalu meralat kalimat-kalimat keluhan itu dengan kalimat istighfar dan berharap ada kemudahan setelahnya. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran tajwid dan pengenalan huruf-huruf hijaiyah dari luar pintu masjid. Alhamdulillah, hampir 99% semua yang kudengar dapat kurekam dengan baik dalam benakku, dan sedikit kucatat pada lembaran-lembaran kumuh milikku, serta ku murojaah bila aku kembali ke rumah. Yang pasti saat itu aku sangat bahagia sekali bisa mengenal huruf-huruf hijaiyah dan bisa sedikit merangkainya menjadi sebuah kalimat fasih. Saat ku buka kembali lembaran-lembaran kumuh hasil contekanku, aku sendiri sering merasa bersalah dengan kondisi itu. Apakah aku berdosa dengan mengutip ilmu-ilmu berharga tanpa melalui prosedur, atau bisa dikatakan gratis tanpa sepengetahuan guru pengajarnya? Dan sebuah peristiwa yang saat ini masih mengganjal di hatiku adalah sebuah peristiwa di suatu hari saat aku sedang mengikuti pelajaran dari sang guru. Tetapi begitu usai materi diberikan,
Dan waktu pulang sudah tiba. Aku menemukan sebuah buku Iqra terletak di dekat penitipan sendal. Saat itu aku bingung, apakah aku harus mengambilnya atau tidak. Berat rasanya kurasakan saat itu. Tetapi akhirnya karena kebutuhan untuk memurojaah setiap materi yang aku dapati saat nyontek materi pengajiannya, dan tidak ada kemampuanku untuk membeli buku Iqra itu, akhirnya aku memungut buku kecil itu dan kubawa pulang ke rumah. Bahkan saat itu aku menjadi terlena dengan mempelajari materi-materi di dalamnya, sehingga membuatku berat untuk mencari pemilik bukunya untuk mengembalikannya. Sesuatu yang sangat aku syukuri bahwa dengan izin Allah, aku bisa menyelami pelajaran dalam buku itu, sehingga aku bisa dengan fasih membaca huruf-huruf hijaiyah dan menamatkan materi Iqra-nya. Alhamdulillah, aku sudah bisa mengaji dengan lancar. Dan menurut ibuku, yang juga alhamdulillah pandai mengaji, beliau mengatakan bahwa tajwidku lebih bagus darinya. Pemirsa yang baik, demikianlah akhirnya dengan berjalannya waktu, aku tumbuh menjadi remaja putri. Dan oleh ibu aku difahamkan makna menutup aurat. Seperti biasanya dengan menggunakan busana muslim seadanya, aku sudah mulai belajar menutup auratku. Hingga aku masuki kelas 2 SMP. Orang tuaku mulai kurasakan sangat terbebani dengan mahalnya biaya pendidikan. Akhirnya aku putuskan untuk berhenti dari sekolahku. Dan sesuatu yang membuatku sedih adalah ternyata dari pihak sekolah tidak menanyakan apa masalahku, sehingga memilih untuk berhenti sekolah. Berbeda dengan beberapa temanku yang status sosial dan ekonominya lebih tinggi dariku. Ketika mereka bolos sekolah saja, pihak sekolah begitu paniknya dan bela-belain harus meluangkan waktunya untuk pergi ke rumah sang siswa, membujuknya agar mau ke sekolah lagi. Ya, sangat berbeda sekali dengan apa yang aku rasakan. Tapi sudahlah, mungkin memang sudah seperti ini kondisi negeri saat ini. Mereka seolah tidak butuh lagi kecerdasan dan ketakwaan. Yang nampak hanyalah yang penting berduit dan dari keluarga mampu. Pasti segala sesuatunya bisa dikomunikasikan. Pemirsa, alhamdulillah, perjalanan hidupku dan keluargaku mulai berangsur-angsur membaik. Manakala aku sudah berusia 19 tahun, aku berinisiatif untuk membuka usaha jualan nasi kuning di depan sekolah SMP yang dulu tempat aku menuntut ilmu. Posisinya tepat di samping sebuah masjid. Dengan modal seadanya dan dengan menonjolkan cita rasa yang khas, alhamdulillah, rezekiku terus bertambah karena daganganku laris manis. Walau demikian, aku berusaha untuk selalu istiqomah dengan apa yang telah aku jalani selama ini. Menjadi muslimah yang taat, meskipun dengan busana muslimah seadanya. Alhamdulillah, di setiap kesempatan aku selalu memurojaah hafalan Qur'anku. Bahkan dengan izin Allah, telah tertanam 15 juz di hati dan pikiranku. Aku telah diberikan izin oleh Allah untuk menghafalkannya. Hingga suatu hari ada seorang datang ke rumah menemui orang tuaku dan memintaku untuk dipersuntingnya. Aku sendiri cukup kaget dengan lamaran yang datang tiba-tiba itu. Aku tidak percaya bila ada seorang lelaki yang begitu mudahnya menawariku menjadi istrinya, padahal aku tidak mengenalnya. Entah apa motivasinya. Pemirsa, keputusan akan lamaran itu sepenuhnya diserahkan oleh orang tuaku pada aku. Sebab menurut mereka, akulah yang akan menjalani biduk pernikahan tersebut setelahnya. Dalam kebimbangan akhirnya aku serahkan kepada Allah segala sesuatunya. Sebab aku yakin jodoh, usia, dan rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan akhirnya setelah ta'aruf,
kuputuskan untuk menerima pinangannya. Sebab alhamdulillah, ternyata calon suamiku adalah seorang pemuda yang taat dan soleh. Beliau adalah kadir sebuah ormas Islam. Menurutnya, beliau beberapa kali makan nasi kuning di warung sederhanaku ini, dan telah beberapa kali mencari tahu tentang diriku pada beberapa orang yang mengenalku dekat dengan keluargaku. Ternyata kemiskinanku tidak membuatnya berpatah semangat untuk memperistri diriku. Dan akhirnya kami menikah, menjalani hidup rumah tangga yang insya Allah sakinah, mawadah dan rahmah. Terima kasih Allah. Terima kasih atas nikmat luar biasa yang Engkau limpahkan pada diri hamba-Mu ini. Siapa sangka aku yang terlahir dari lingkungan biasa, dari keluarga seorang pemulung, namun dipertemukan dengan seorang suami yang luar biasa. Seorang suami yang telah lama berprofesi sebagai seorang dai. Dan sebuah kesyukuran yang tidak pernah kuduga-duga, bahwa suamiku saat ini ternyata adalah pemilik buku Iqra yang aku temukan dulu. Abdullah, seorang anak yang juga pernah belajar mengaji pada seorang guru, yang darinya pula aku belajar banyak hal soal agama, meskipun hanya sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Dan setelah pernikahan itu, alhamdulillah, kondisi ekonomi keluarga semakin membaik. Tetapi kedua orang tua aku menolak permintaanku untuk meminta mereka berhenti dari profesinya sebagai pemulung. Menurut mereka, pemulung bukanlah pekerjaan hina dan memalukan. Selama itu halal, insya Allah mereka akan terus menggelutinya hingga saatnya tiba di mana mereka harus berhenti. Sebagai anak mereka dan sebagai istri seorang dai, aku sendiri tidak pernah merasa malu dengan semua itu. Bahkan aku semakin bangga dengan kedua orang tuaku, bangga dengan ketawaduan mereka, bangga dengan kegigihan mereka. Masya Allah. Demikianlah kisahku. Semoga memberi manfaat bagi yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.